Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Mulia Rusmawati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melakukan kegiatan praktik pembelajaran bertujuan untuk penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMAN 3 Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua sehat ya. Semoga kedepannya semua kita diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala macam penyakit agar apa yang kita lakukan, kegiatan kita sehari-hari berjalan dengan lancar ya. Amin. Amin. Udah siap belajar fisikanya? Siap, Bu. Kalau udah siap, coba diperlihatkan dulu bukunya. Buku fisikanya udah ada. Pulpennya, pensilnya. Ya, oke ya. Kalau gitu diletakkan lagi di atas meja. Handphonenya ada karena kita nanti akan berselancar di media sosial. Untuk memulai pembelajaran kita berdoa dulu dalam hati ya, dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan ketua kelas. Baik, Bu. Duduk siap. Siap. Mari teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalian sudah siap belajar, kita juga sudah berdoa. Cek hadiran dulu ya. Abdul Aziz. Ibu. Agung. Hadir, Bu. Ahmad Yuda. Aidil. Albertus. Alsalbila. Amanda. Kita lanjutkan ya, sebelum kita mulai pembelajaran, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, supaya kita menjadi pribadi yang cinta tanah air. Kali ini kita akan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Silahkan berdiri. Silahkan duduk kembali. Motivasi untuk hari ini saya ambil dari Quran Surat Al-A'raf ayat 56 ya. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan doa tersebut. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi di sini saya mengingatkan kepada kalian kalau kita itu selaku umat manusia untuk menjaga lingkungan, menjaga alam, karena yang membuat kerusakan ya di muka bumi ini sebenarnya adalah kita juga ya. Kita juga yang harus menjaganya. Jadi kalau kalian memanfaatkan sumber daya energi itu, manfaatkanlah seefisien mungkin. Masih banyak hal lainnya, itu hanya salah satunya. Mungkin itu aja untuk motivasi sebelum kita memulai pembelajaran. Kita lanjut. Materi yang sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya. Dan bagian apa? Sumber
energi. Sumber energi, kemudian apa lagi? Jenis-jenis sumber energinya dan Je- pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Jenis-jenis sumber energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada energi terbarukan dan ada energi tak terbarukan. Energi terbarukan dan ada energi tak terbarukan. Ya, ada yang masih ingat apa itu yang dimaksud dengan energi terbarukan dan apa itu energi tak terbarukan? Kalau energi terbarukan itu merupakan energi yang dapat diperbaharui atau tersedia secara terus-menerus. Misal kayak contohnya air, angin, dan matahari. Kalau energi tak terbarukan? Energi tak terbarukan itu energi yang akan habis jika dipergunakan secara terus-menerus, yaitu sumber energi dari bahan fosil. Dari bahan fosil ya. Itu aja ya. Jadi kita kemarin sudah belajar terkait apa itu sumber daya energi yang tak terbarukan dan terbarukan. Jadi kalau tak terbarukan itu dia tidak bisa diperbaharui. Jadi kalau misalkan kita menggunakan secara terus-menerus akan habis. Tapi kalau sumber daya yang dapat diperbaharui itu tidak akan habis ya. Asalkan penggunaannya juga tetap harus dihemat ya, seefisien mungkin. Itu materi yang kemarin ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini diantaranya yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi fenomena keterbatasan sumber daya energi. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai dampak pemanfaatan sumber daya energi. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis dampak keterbatasan sumber daya energi. Sekarang perhatikan video ini ya. Minyak masih menjadi kebutuhan utama bagi kita. Satu analisis mengatakan bahwa kita telah melewati puncak produksi minyak di dunia pada tahun 2008 lalu. Diperkirakan produksi minyak di dunia akan terus menurun setelah tahun 2008 tersebut dan hanya akan mampu memenuhi kebutuhan kita untuk 40 hingga 50 tahun ke depan saja. Prediksi ini juga sudah memperhitungkan kemampuan produksi negara-negara dengan cadangan minyak besar seperti Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Iran. Analisis lain mengatakan kalau produksi minyak di dunia tidak akan pernah habis dalam puluhan hingga ratusan tahun ke depan. Itu diprediksikan karena teknik pengeboran minyak kita yang akan semakin bisa mencapai tempat yang jauh lebih dalam dari teknologi pengeboran kita sekarang. Ini juga didukung oleh pandangan ekonomi yang mengatakan bahwa saat produksi minyak kita semakin terbatas, kita akan mencari teknologi yang lebih hemat minyak sehingga stok minyak kita pun akan terus tetap ada. Nah, tadi adalah salah satu video yang berjudul apa? Apakah minyak dunia itu akan habis? Ya. Nah, saya ingin menanyakan kepada kalian, kira-kira ada yang ingin memberikan tanggapan terkait video tadi? Jadi setelah saya menonton video tersebut, menurut saya itu kan tadi video tersebut bilang memberitahu ya bahwasanya minyak akan habis dalam 40 tahun sampai 50 tahun ke depan. Itu artinya kita sebagai pelajar atau seluruh warga Indonesia kita harus notice hal ini dengan cara melakukan hal positif yang dapat kita perbuat dengan cara menghemat energi. Selain itu kita juga bisa mendukung pemerintah agar pemerintah dapat memaksimalkan energi yang terbarukannya sehingga energi ini bisa dimaksimalkan dan dihemat sebaik mungkin dan kita tidak akan kekurangan energi di masa depan. Terima kasih. Bagus ya. Oke, terima kasih Devi ya atas tanggapan yang sudah diberikan. Alhamdulillah sangat bagus. Kemudian saya berikan kesempatan lagi, siapa yang akan memberikan tanggapan? Oke. Perkenalkan, nama saya Reva Asifa dari kelas 12 MIPA 2. Dari video yang tadi kita tonton, di situ menjelaskan kalau minyak yang kita gunakan saat ini bakalan habis. Jadi, mulai dari sekarang kita harus memanfaatkan sumber energi yang dapat diperbarukan secara optimal agar kita tidak bertergantungan kepada negara untuk import minyak. Terima kasih. Sekarang kalian membentuk kelompok sesuai dengan pembagian yang kemarin sudah saya berikan. Dalam waktu 1 menit, ayo membentuk kelompok sesuai kelompoknya. Alhamdulillah ya, sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang kalian perhatikan ke depan, kalian scan barcode. Di sini ada barcode ILKPD yang akan kalian kerjakan terkait dengan
permasalahan yang akan kalian pecahkan nanti. Kemudian ada bahan ajar elektronik juga, di situ kalian bisa scan barcode-nya ya. Kalau tidak bisa dari jauh boleh maju ke depan. Dari video yang tadi kalian tonton, kalian buat rumusan masalah. Apa kira-kira permasalahan yang bisa kalian angkat, yang kemudian akan kalian pecahkan, akan kalian diskusikan di dalam kelompok untuk ditemukan jawabannya. Kamu tulis di dalam ILKPD itu, kemudian kamu buat hipotesis sementara. Jadi jawaban sementara dari pertanyaan yang kamu buat terkait video tadi, itu apa? Tulis di bagian hipotesis. Nah, itu kalian tulis di bagian hipotesis sebelum kalian mencari di Google atau dari buku sumber lainnya ya. Tulis dulu hipotesisnya apa, baru setelah kalian tulis, kalian kerjakan ILKPD-nya dengan mencari berbagai sumber, berbagai kajian literatur, boleh dari buku paket, dari modul bahan ajar yang saya berikan, dari internet, ya sumber internet manapun, silahkan. Dan jika ada pertanyaan, silahkan diajukan ya. Alhamdulillah ya, kalian sudah berada pada kelompok masing-masing. Untuk itu, untuk mengerjakan ILKPD-nya, akan saya berikan waktu 30 menit dari sekarang untuk mengisi dan berdiskusi dengan kelompoknya. Nah, silakan dimulai diskusinya. Untuk air bersih yang kita konsumsi, kita minum, kira-kira itu terbarukan apa enggak ya? Soalnya kan suka ada berita ya, krisis air bersih ya. Tergantung manusianya ini bisa mengolahnya atau enggak. Kalau udah ketemu cara pengolahan mengubah dari air yang enggak bersih ini ke air bersih, berarti kita bisa merubah kayak kalau air bersih ini enggak terbatas gitu. Waktunya tinggal 1 menit 10 detik lagi ya. Dipersiapkan untuk yang mau presentasi. Oke. Sudah dikirim ILKPD-nya ke email saya ya. Kirim ke email saya Mulia Rusmawati. Tulis kelompoknya kelompok 1, 2, atau 3. Sudah ya, waktu diskusinya sudah habis. Dikirim ke email saya mulia.rusmawati@gmail.com. Oke, dikirim send. Yang sudah selesai dan mau mulai presentasi, kelompok mana? Oke. Yuk, dipersilakan kelompok 1 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya.
Ada satu orang yang mengoperasikan layar laptopnya dan temannya yang lain mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil jawaban kami dari LKPD yang tadi telah diberikan oleh guru. Nah, di sini saya akan menerangkan yang pertama. Yang pertama itu transportasi seperti naik motor, mobil. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya itu tuliskan beberapa kegiatan yang dilakukan manusia di lingkungan sekitar atau anggota keluargamu dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan energi tak terbarukan. Nah, di sini diurutkan mulai dari kegiatan yang paling banyak menggunakan energi tak terbarukan sampai yang paling sedikit. Nah, yang pertama itu ada transportasi seperti naik mobil atau motor pribadi, itu menggunakan minyak. Dan yang kedua ada masak menggunakan gas. Dan yang ketiga listrik untuk menyetrika, mencuci, dan lain-lain. Nah, sekarang yang kedua, berdasarkan kegiatan-kegiatan di atas, kegiatan manakah yang dilakukan oleh anggota keluargamu yang paling banyak menggunakan sumber energi tak terbarukan dan menyebabkan keterbatasan atau kelangkaan sumber energi tersebut? Nah, di sini kita berikan alasannya. Menggunakan kendaraan pribadi dan listrik merupakan penggunaan yang paling banyak digunakan untuk rumah tangga. Karena dalam satu keluarga saja biasanya punya lebih dari satu motor, yang bahkan bahan bakarnya adalah minyak bumi, sedangkan listrik pasokan utama listrik Indonesia berasal dari batu bara, yaitu PLTU. Nah, yang selanjutnya, setelah kalian membuat daftar kegiatan yang menyebabkan keterbatasan atau bahkan kelangkaan sumber energi tak terbarukan, permasalahan kegiatan utama apa yang muncul dan paling banyak menyebabkan keterbatasan sumber energi tak terbarukan. Lalu pikirkanlah bagaimana cara terbaik untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dari kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian tuliskan dalam bentuk pertanyaan. Di sini ada rumusan masalahnya. Apakah yang menyebabkan keterbatasan sumber energi tak terbarukan? Yang kedua, apakah dengan melakukan hemat energi dengan cara sering berjalan kaki jika jarak dekat dapat mengurangi keterbatasan energi? Nah, di sini ada hipotesisnya. Di sini ada hipotesisnya. Yang pertama, boros dalam menggunakan energi. Yang kedua, ya dengan menghemat energi. Kesimpulan dari video yang tadi ini membicarakan bahwa keterbatasan dalam sumber daya, dan sumber daya alternatif ini biasanya digunakan manusia sebagai kayak perilaku atau kebiasaan manusia ini dalam menggunakan energi. Ya, saya izin menambahkan sedikit juga kesimpulannya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang penggunaan seperti minyak bumi untuk bahan kendaraan, kemudian pemanfaatan PLTU dan yang lain-lainnya dengan menggunakan energi alternatif. Jadi kesimpulannya bisa disimpulkan kalau keterbatasan energi ini sebenarnya dipengaruhi oleh kebiasaan kita manusia dalam penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin menanggapi dari kelompok 1? Perkenalkan, saya Aidil dari ingin mewakilkan kelompok saya untuk menanggapi kelompok Taza. Nah, dari hasil diskusi kita ini, kalau yang tadi itu kan tentang keterbatasan energi fosil ya. Nah, kalau untuk penggunaan transportasi atau kendaraan umum itu kan udah termasuk hal yang spesifik. Nah, jadi kalau kita lihat secara umum, ada beberapa juga alasan kenapa energi ini semakin terbatas. Contohnya, konsumsi yang berlebihan. Selain itu juga karena populasi manusia yang mungkin yang semakin banyak ya. Dan semakin banyak otomatis energi yang dibutuhkan juga semakin banyak. Dan rasio kesenjangannya juga semakin tinggi. Jadi yang dibutuhkan semakin banyak dan yang ada semakin terbatas. Selain itu juga karena pemborosan energi yang terbatas ini, Bu. Contohnya tuh kayak kalau misalnya orang pengen ke warung kan, misal pengen beli garam gitu atau pengen beli tepung. Itu mereka naik motor padahal bisa jalan kaki atau naik sepeda. Itu sih, Bu. Oke, terima kasih Aidil. Ada lagi yang ingin memberi tanggapan? Saya Fikri Fadil Fatir, saya perwakilan dari kelompok 9. Saya ingin menambahkan tanggapan yang lainnya telah perhatikan diberikan oleh kelompok Aidil. Menurut saya terkait penyebab keterbatasan energi dan krisis energi yang terjadi di alam diakibatkan dari kecelakaan-kecelakaan besar seperti patahan atau putusnya jalur utama dan bencana alam seperti kekeringan, banjir, dan gempa bumi.
yang dapat mengakibatkan terhentinya pasokan energi, kemudian pemadaman listrik atau gangguan saluran dan gangguan pasokan yang diakibatkan dari sistem distribusinya yang buruk yang dapat mempengaruhi ketersediaan energi di alam atau di lingkungan. Terima kasih Fikri sudah menambahkan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Boleh dipersilakan. Silakan. Kembali ke tempat duduknya lagi. Lanjut untuk kelompok 2, maju presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil LKPD yang telah kelompok kami buat. Yang pertama, di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan video yang telah kalian simak, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Menurut kalian, apa yang menyebabkan terjadinya keterbatasan sumber energi tak terbarukan di dunia ini? Apa yang menyebabkan hal tersebut? Ya, tentunya karena banyaknya pemakaian energi tak terbarukan tersebut. Coba kalian tuliskan beberapa kegiatan yang dilakukan manusia di lingkungan sekitar atau anggota keluargamu dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan energi tak terbarukan. Yang pertama, di sini ada mengendarai kendaraan bermotor atau mobil pribadi yang menggunakan minyak bumi, yaitu bensin. Yang kedua, listrik untuk keperluan rumah tangga, fasilitas umum, keperluan komersil. Karena batu bara sendiri merupakan sumber energi listrik. Yang ketiga itu, kalau misalnya kita memasak, gitu pasti kan menggunakan gas LPG. Rumusan masalahnya, hal apa yang menyebabkan keterbatasan sumber energi terbarukan? Yang kedua, apakah beralih menggunakan energi alternatif merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan keterbatasan sumber energi tak terbarukan? Nah, untuk hipotesis atau jawabannya, yang pertama itu kurang efisien dalam pemanfaatan sumber energi tak terbarukan. Nah, untuk yang kedua, ya beralih menggunakan energi alternatif, karena jika kita menggunakan energi alternatif, kita bisa lebih menghemat energi tak terbarukan agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama lagi. Oke, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan hasil dari kerja LKPD kelompok 2 ini. Kesimpulannya adalah pemborosan sumber daya energi tak terbarukan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya sumber energi tak terbarukan ini cepat habis, yaitu salah satunya adalah penggunaan kendaraan pribadi itu yang sering digunakan, baik kita nih yang sering naik motor ke sekolah itu kan pasti sering beli bensin. Nah, itu bisa menyebabkan pemborosan sumber daya energi tak terbarukan. Kita bisa mengalihkan kayak gitu dengan bisa menggunakan transportasi umum seperti angkot ataupun bis-bis. Nah, terus juga sumber daya tak terbarukan ini bisa kita alihkan menggunakan sumber daya energi yang alternatif supaya sumber daya energi yang tak terbarukan ini lebih bisa dihemat lagi agar bisa dipakai untuk jangka waktu yang lebih panjang lagi ya. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin menanggapi atau membuat pertanyaan, memberikan pertanyaan terkait penjelasan dari kelompok 2? Perkenalkan, nama saya Michael dari kelompok 6. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, terkait dalam upaya hal dalam mengatasi keterbatasan sumber energi, dalam hal ini saya ingin menyadarkan dan mengajak teman-teman untuk berhemat dalam penggunaan energi. Hal kecil yang bisa kita lakukan sebagai pelajar itu adalah efisien dalam memanfaatkan energi listrik. Yang kedua, mematikan lampu-lampu ruangan yang sudah tidak terpakai. Yang ketiga, mematikan kipas angin jika sudah tidak digunakan. Dan yang terakhir, berjalan kaki jika jarak tempat yang kita tuju tidak terlalu jauh sambil kita berolahraga. Terima kasih. Ya, terima kasih sarannya untuk Michael. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan, menanggapi? Sudah? Cukup? Boleh, silakan ditutup. Baik, sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk semua kelompok sudah melakukan presentasi ya. Untuk itu saya akan memberikan penguatan agar apa yang telah kalian pelajari, apa yang telah kalian diskusikan bisa menjadi ilmu yang bermakna untuk kalian.
Pertama, kalian kan tadi mendiskusikan terkait keterbatasan sumber energi ya. Apa sih yang menyebabkan, faktor utama apa yang menyebabkan energi itu jumlahnya terbatas, ya kan? Yang kalian sudah temui salah satunya adalah penggunaan kendaraan pribadi ya. Penggunaan kendaraan pribadi seperti motor. Bayangkan di sini semua anak dalam satu sekolahan ini menggunakan motor semuanya. Setiap hari pergi, kemudian pulang. Itu dalam satu rumah ada berapa anggota keluarganya? Misalkan satu keluarga itu punya 4 anggota keluarga, semuanya menggunakan kendaraan pribadi. Berarti berapa banyak bensin ya yang digunakan untuk selama 1 hari itu, dikalikan dengan selama seminggu, dikalikan lagi dalam 1 tahun, berapa jumlah yang dihasilkan ya, yang dikeluarkan. Berarti faktor utama yang menyebabkan pemborosan ya, yang menyebabkan keterbatasan sumber daya energi yang pertama adalah dari segi transportasi dan industri. Seperti yang sudah ada di dalam wacana di LKPD, di situ saya sertakan berita terkait penggunaan bahan bakar fosil yang paling banyak itu faktor dari mana ya, yaitu dari industri dan juga transportasi. Dalam hal ini adalah kendaraan. Kenapa sih kita tuh banyak menggunakan kendaraan? Salah satu faktor adalah karena mudahnya kita memperoleh motor ya, salah satunya itu. Kalian bisa kredit tanpa uang muka, ya kan? Akhirnya orang banyak berlomba-lomba ingin memiliki kendaraan bermotor. Di samping itu juga mungkin karena kesadaran mereka akan sumber daya energinya yang kurang ya, nggak berpikir sampai sejauh itu. Kira-kira kalau misalkan mereka menggunakan motor ini, kemudian membeli bensin, sumber daya energi semakin hari ini kan semakin berkurang. Nggak sampai ke sana berpikirnya. Yang penting mereka berpikirnya hanya untuk tujuan mereka, misalkan kerja lebih mudah dijangkau dengan menggunakan kendaraan, hanya sampai sana ya. Nah, untuk itu yang kedua lagi, apalagi selain menggunakan kendaraan pribadi dan juga menggunakan motor dan mobil, apalagi masak ya, masak di rumah kan pakai gas LPG sekarang ya, gas LPG. Terus apalagi tadi listrik ya. Nah, listrik ini kan digunakan oleh semua orang ya. Pasokan listrik itu terutama diperoleh dari apa? Dari bahan bakar fosil, yaitu adalah dari batu bara dan minyak bumi gitu. Karena kita menggunakan listrik, jadi pembangkit listrik yang ada di Indonesia itu terkait pembangkit listrik dari tenaga alternatif itu masih kurang. Jadi persentasenya masih lebih banyak menggunakan energi fosil. Nah, kenapa sih kita tuh masih kurang? Karena pertama, kemampuan negara kita untuk memproses energi alternatif itu masih kurang biaya. Kita masih kekurangan biaya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apalagi? Keterbatasan dalam hal apa lagi? Teknologinya kita masih belum punya. Keterbatasan, agak sulit memperoleh energi untuk pembuatan energi alternatif. Itu salah satunya juga. Mungkin itu ya yang dapat saya berikan penguatan untuk kalian. Nah, apa sih yang kita harus lakukan sebagai pelajar yang paling mudah yang bisa kalian jangkau untuk bisa melakukan penghematan energi? Tadi sudah dijelaskan oleh Michael ya. Bisa dengan cara mematikan air ataupun listrik yang tidak terpakai, kipas gitu. Jadi jangan mubazir. Itu salah satunya. Apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Yang pertama terkait energi tak terbarukan. Kemudian pemanfaatan energi tak terbarukan untuk apa aja? Dampaknya apa aja terkait dengan pemanfaatan sumber energi tak terbarukan? Seperti salah satu dampaknya apa? Habisan. Terus apa lagi? Kalau untuk lingkungan, apakah berdampak? Polusi udara. Pemanasan global semakin meningkat. Sekarang kita akan melanjutkan ke bagian akhir dari pembelajaran kita, yaitu saya akan menanyakan kepada kalian kira-kira apa saja yang sudah kalian pelajari pada hari ini. Yang pertama terkait energi
Tak terbarukan dan terbarukan. Kemudian pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan melanjutkan melakukan evaluasi. Jadi kalian di sini mengerjakan soal sebanyak 5 soal lewat quizzes. Ya kalau yang nggak bisa boleh maju untuk scan barcode ke depan. Silakan mengerjakannya sendiri-sendiri. Hadap sana. Siapa? Siapa? Udah selesai ya? Waktunya udah habis. Urutan pertama Bani, Taza, Kaila, Erinka, terus siapa lagi? Abdul, Vanessa, Yuliana. Sudah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Evaluasi kita kali ini sudah berjalan dengan lancar. Kalian sudah mengerjakan soal quizisnya dengan lancar dan hasilnya juga bagus-bagus ya. Untuk itu, dengan berakhirnya kalian mengerjakan soal-soal quizis, berakhir pula kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, untuk pertemuan berikutnya saya akan kasih tugas ke kalian pelajari materi bab selanjutnya setelah ini ya, setelah sumber daya energi ini. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.